punya bakat terpendam. Apa tuh? Nggak tahu, nama juga terpendam. Lawak nih orang. Terus pas denger itu? Kaget gua. Nah, ini dan bokap gua nih. Gila, jenius banget gitu. Dari itu terus Oh, bertiga mereka pernah. ikutan ngelawak. Garing gua. Gak bakar Main peran pinter dia. Dia aktor lah. Iya. Aktor. Berapa kali gue dibohongin berarti? Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga. Dul Jailani. Abdul Qadir Dul Jailani. Kalau tidak menjadi seorang musisi, Dul jadi apa? Pelatih bola. Pelatih bola. Sebuah jawaban yang nggak terpikir sama kita. Segitu sukanya sama bola, Dul. Segitu. Klubnya? MU. MU dia. Oh, memang cocok duduk sini. Makanya aku arahkan ke situ. Peringkat-peringkat nyaris degradasi. Siapa pelatih yang sangat difavoritin? Kalau dulu ya Ferguson ya, tapi akhirnya mengakui Pep Guardiola. Pep Guardiola. Enggak tahu Tapi dulu. sebelumnya The Boss. Sir Alex Ferguson. Sir Alex. Iya. Sir Alex. Suka. Kalau si ini aja. Sir Alex itu kan yang dikagumi itu kepemimpinannya kan. Iya, Sebenarnya leadership. di tenis itu ada tim kan. Ya. Iya betul. Nama Jam. Sosok berarti kalau Sir Alex itu sosoknya lah. Leadership The kuat Boss. ya. Sama jam tuh apa? Karena ada Vergita. Party time ya last minute tuh. Astagfirullahaladzim. Tapi siapa dulu yang memperkenalkan? Mohon maaf, kayaknya ayah nggak segitunya sama sepak bola atau kita yang nggak tahu nih? Iya. Kepengaruh kebanyakan main FIFA kayaknya gua nih. Oh. Zaman dulu. Jadi di sekolah tuh emang demennya apa ya, ngatur-ngatur gitu. Football manager. Kok kepala sekolah ya, kok wakil ya? Wes. Kan dia dulu siswa di sini. Kalau itu dewan, itu dewan pembina jatuhnya. Iya dulu. Kepala sekolahnya. Nggak tahu kenapa dulu tuh suka lu striker pokoknya. Pokoknya gue paling belakang, di belakang lu yang ngatur, lu striker. Nggak tahu kenapa. Bisa begitu karena melihat apa? Karena zaman dulu muncul Pep Guardiola tuh, Tiki Taka. Itu kan Di sebagai Barcelona ya? Ya, sebagai fans MU 2009 di Roma tuh. Kan sangat kecewa Sangat kecewa ya. dengan hasilnya. Tapi juga kagum. Sama permainan Barcelona Ini kan. main apaan nih? Tak. iya. Ternyata Tiki Taka gitu kan. Sampai akhirnya sekarang Jadi Ronaldo disuruh lari terus ya? Ronaldo disuruh lari terus kan final itu kan? Iya betul. Yang disuruh lari terus yang Messi ngegolin nyundul miring. Iya. Itu bukan final, semifinal itu. Itu final. Yang capek bola long ke Ronaldo. Dikejar terus Ronaldo. Masih ada Park Ji-sung. Iya, Park Ji-sung lah disuruh Jagain. jadi Betul. jantung pertahanannya MU tapi tetap tidak bisa. Betul. Iya, 2-0 kan? itu setauku sih Ferguson nyesel malah. Kenapa dia nggak naruh Ferguson, nggak nggak naruh naruh Park Park Ji-sung untuk Untuk jaga Messi. Setauku Iya. setauku. Iya. Ini golnya Messi kan ada Vidic sama siapa gitu gede-gede, Messi di tengah. Dia gini. Yang ini apa di telepon. Iya. LL juga suka MU. Chelsea dia Chelsea lagi blue fly high Kalau dia. Al MU. Berarti Awalnya aku Milan. aduh, Awalnya tuh Milan. bagus lah kau pindah, tapi pindahnya ke MU. Sama-sama setan merah. Sama-sama. Setan yang lagi tidur Jadi biasa. awalnya Milan. Awalnya Milan karena lihat Gattuso tuh. Dulu kan pagi-pagi lihat ada siaran ulang tuh. Gattuso keren banget ya. Ngajak berantem gitu. Iya. Terus jadi fans MU semenjak ini lihat Scholes golin ke Barca. Dari corner. Oh, yang dari Barca, luar kota. 2008. Luar kota. Iya dari corner bukan? First time. Aku dengar luar kota. 2008. Luar Nyetak kota. gol dari luar kota. Luar kota. Luar Jadi- kota 16. Jadi dia di Solo, nyetak golnya di Jogja ya. Itu luar kota. Oh, yang Scholes nyetak gol dari luar kota penalti Iya. itu ya. Iya. Banyak dia nyetak gol dari gol penalti. Yang Barca yang ikonik tuh. yang Oh. Barca. 1-0. Situ akhirnya diracunin juga sama Al. Udahlah MU aja gitu. Akhirnya ya udah MU. El bereaksi apa terhadap diracunin sama Aldo MU? El bereaksi apa dong? Kayaknya dia menolak dia. Dia kayaknya punya pendirian yang kuat. Enggak, aku Chelsea gitu. Oh nggak, dia nggak membujuk kamu, udah Chelsea aja gitu. Enggak.
Tapi zaman dulu kita main PS kan. Oh iya PS. dong. Aku masih pakai Milan dulu. Terus Al tuh, yang kakak Al tuh yang udah dulu MU aja gitu. Akhirnya ada MU. Gampang ya berubah ya. Padahal udah betul Milan. Sama aja. Tapi kalau dilihat dari tadi Milan, MU dan hari ini seneng sama merah Dul atau kebetulan aja? Kebetulan aja. Tapi nggak seneng merah? Enggak. Sepatu warna merah itu. Ini Milan, ini kan merah hitam Milan. Iya. Tapi jeansnya Sir Alex sekali nih. Hah? Chelsea. Kok bisa? Ini kalau di zaman Sir Alex dimarahin, jangankan jeans bolong-bolong, rambut dipotong aneh aja dimarahin. Sir Alex, Zaman Sir Beckham Alex. Beckham. Iya. Tapi dulu ketertarikan sama bola sampai akhirnya ngulik. Ngulik banget ya. Tapi ayah tuh ada olahraganya nggak sih dulu kayak persebaya apa? Apa main band terus? Itu juga kan olahraga ya Betul. maksudnya. Zaman dulu olahraga. Dewa rutin dulu main. Aku bola. ada nonton potongan Video film, yang main- ayah main bola, amat main bola. Ada kan waktu itu. Pakai celana 3/4. Ini lagi ngeband atau 7/8 kalau segini. Oh iya segini. 3/4 Main segini. bola. Musisi-musisi kayaknya main bola apa ya? Waduh, pokoknya kalau dulu bokap gue emang main bola banget. Coba cek deh. Ada Oh iya. Oh, ayah main iya. bola juga. Bola. Dia mengidolakan Beckham dulu. Beckham. Terus Makanya Al MU kali ya. Mungkin bokap dulu yang MU kalau nggak salah. Bokap MU, akhirnya nurun ke Al racunin gua MU. Tapi bisa tahu nggak kenapa El bisa nyebrang ke Chelsea. Gak tahu aku. London Boys. Gak tahu. apa gara-gara dia sempat di sana? Enggak, dari kecil dia udah dari Chelsea. Justru itu tuh segala daya upaya taktik biar bisa kuliah di sana gitu ya. Ternyata ya plot twistnya ya. Karena ditanya Ternyata. CL ditanya gitu kan kenapa London ya biar bisa nonton bola juga kan kata dia. Iya. Berarti Dul sekarang kalau dibilang kau kemarin baru juga main film. Iya. Kan PMR. Ryan Matirasi. Udah bisa ditonton sekarang? Udah di Netflix Netflix. Iya, alhamdulillah. Ya kemarin juga ditonton di bioskop bisa. Bukan, sekarang udah tayang di Netflix, udah bisa ditonton lagi. Terus Dul tuh baru juga ngeluarin single terbaru kan kita tahu. Iya. Rame-rame. Cinta Iya. putih matahari cintaku. Cinta apa? Ini kalau nggak salah. Lihat, bagus. Iya, bagus iya. Itu. Dribblingnya tadi coba lah dari Nomor Dribbling 10, bagus. bro. Tuh, lihat ya, Bola ini ya. pantai Bola ini. pantai, lihat ya. Nih. Dribbling bagus. Ya. Oh. Ini. Oh. Bagus. Radino. Takrak. Kirinya Kanan kiri. dapat. Pantai kayaknya. Apa single ini balik ke singlenya tadi aja ini udah sembarangan ngasih judulnya tadi. Apa judulnya tuh? Tipu muslihat dunia. Tipu muslihat dunia. muslihat dunia. Itu tuh dulu lumayan tahun ini berapa lagu udah keluar? Berapa dari rilis ya dulu ya? Baru 2. dua. Kalau dalam setahun 4 alhamdulillah. 4 berarti. Itu akan jadi album dulu. Rencananya lagi dalam studio juga ya buat bikin album. Karena asik aja gitu. Gak tahu. Asik kenapa. aja gitu. Asik Ngeband. gitu. Ngeband asik. Menemukan kesenangan, kedamaian, terus ngerjainnya gak capek gitu. Berasanya gak capek gitu. Happy Gak aja. capek karena seneng gitu kan. Iya. Gak capek. Gue inget petua nenek gue tuh dari bokap. Kamu kalau misalkan kamu capek tapi seneng nggak apa-apa, tekuni aja itu. Akhirnya yang buat aku capek tapi seneng nggak bikin lelah ya musik doang. udah. Musik. Iya, itu happy sama main FIFA. Dan sama main FIFA. Tapi gini, yang terkait itu tadi lah, jadi pelatih bola. El kan ngurusin Nusantara United. Iya. Nah, kau nggak ada kepikiran untuk nanganin satu tim gitu? Pondok Indah United. Alah, kau ini ya, nanti ku sepak kau ya Indah. Enggak, Belum. Pondok Indah Mungkin kalau El butuh pelatih bola barangkali bisa tuh. Ada lisensinya ya, jangan asal adik yang punya langsung ngatur. Ada rencana nggak ngambil gitu beneran Enggak. gitu? Cuma yang ada rencana pingin buat tim bola, aku yang ngelatih ada bikin sama teman-teman SD gitu Teman-teman misalkan. SD ya kan. gitu. Oh, boleh itu. Nggak Tapi tahu kalau misalnya kenapa. ada tawaran dari salah satu klub di Indonesia untuk ngurusin kayak ini Persik kan Gading. El tuh Nusantara United. Kalau misalnya ada tawaran Kalau dari ngurusin klub, mau sih nggak? enggak sih. Ngurusin enggak ya? Enggak. Stres ya dulu. Stres kayaknya ya. Enggak juga, passionnya lebih ke pelatih aja. Dia emang udah dari awal ngelatih udah ngelatih. Karena beda ngelatih sama ngurusin tim bola tuh Yang beda. mau dalam sepak bola nyata Oh enggak, gitu. agak lain futsal gue yang latih. Kalian bisa. Main futsal. Masalahnya yang bisa main bola cuma kami berdua. Bisa aku. Ntar gue latih ntar.
Gini caranya dribbling. Basic ya, ngajarinnya basic. Tapi memang yang paling bener Kira strategi loh maksudnya. enggak, tapi yang paling bener itu harus basic dulu. Iya, basic kan harus kuat dulu. Itu basic. mau kalau disuruh bikin jingle buat Liga Indonesia mau dia mungkin. Kan kaitannya dengan musik. Iya, Musik dan bola ya. Iya, musik dan bola. Iya, oh. Berapa sering kalian di rumah ketemu bertiga tuh? Sering banget. Tapi kadang kalau lagi gabut gitu malah lomba FIFA gitu. Tapi sekarang udah jarang kan, karena aku kan tinggal sama nyokap kan. Iya, cuma kadang-kadang masih ada acara di Pondok Indah. Di Pondok tuh. Indah. Kadang-kadang Kalian berarti ada kalau yang ngumpul di sana? Di mana aja kita kalau Di mana ngumpul aja? mah. Dul, apa momen kalian bertiga? Bisa tiba momen yang kayak kok deep talk ya kita bertiga? Di Pernah momen nggak? kapan, Dul? Pernah nggak? Baru kemarin. Baru kemarin. Kemarin banget. Baru kemarin. Gimana tuh momennya? Isinya apa rahasia dong. Iya, isinya mah nggak tahu. Yang Iya. membuat itu tuh biasa apa dulu? Maksudnya apakah Lagi ada masalah. Iya. Ya kita kan biasanya kalau ngumpul kan ada tim lain gitu ya, ada personal assistant, Iya, ada iya. manajer ada gitu. Kadang sepupu-sepupu gitu-gitu kita kadang-kadang. kadang kangen ngumpul yang nggak ada siapa-siapa gitu. Terus update about life, gimana hidup gitu. Oh deket, kalian ngobrol ya berarti deket. Ya ngobrol masih kayak medium gini. Bukan maksudnya kan kalau kayak kita ini Iya, dari Sumatera ini sama saudara, terutama laki-laki, itu tuh kita Segan. susah ngobrol. Apalagi di usia-usia kalian dulu. Betul. Iya. Masa sih? Bener, nggak Kau asal sama keluarga kau gimana? Aku setelah nikah baru ngobrol. Sebelum nikah tuh kayak ya udah dia punya hidup, ya aku punya hidup. Nggak tahu dia kerja apa, ya kerjanya tahu di mana. Cuman kayak ya kehidupan Terserah kerjanya kehidupan kayak dia, apa. kayak Conversationnya seperlunya aja gitu. Kayak kan punya Kamu adik. juga gitu? Enggak sih. Oh dia Bandung. Kayak Bandung ya, iya. Kayak aku kan punya adik. Ya, Oh. Terus aku udah punya istri juga. Adikku udah menikah. Nah, aku tahu update adikku itu dari istri yang ngobrol. Oh, Nomi sama Nguping. istrinya dia. Iya, bukan. Mereka memang saling ngobrol. Istriku sama istri dia ngobrol. Iya. Update kehidupan. Nanti aku tahu, oh adikku Lagi kayak gini. lagi masa ini ya. Iya, nguping itu namanya. Bukan nguping. Bukan nguping. Diceritain. Oh, diceritain. Tadi nggak ada bilang diceritainnya. Nomi Kalau gini. adikku lagi saling ngobrol, terus nguping. Bukan, Nomi nyeritain Bene ke istrinya si Tus. Si itu apa? Si Tus istri si Tus ceritain si Tus ke Naomi. Nah, nanti Naomi bilang aku. Si Tus lagi- Iya, dia begitu. Kau gitu kau. Aku habis nikah baru ngobrol sama adikku. Baru ngobrol deep talk yang kayak mana ya ini kita, Iya. kayak mana ya ini. Makanya kami tuh lumayan heran ngelihat ada orang gitu kakak beradik yang ngobrol di talk. apalagi laki-laki semua. Apalagi laki. Apa memang dari kecil sama ayah sudah diterapkan metode seperti itu? Mungkin karena dari kecil bareng ya. Dari kecil bareng, terus mungkin aku orangnya emang curhat banget gitu. Apa-apa curhat gitu. Oh, kamu lebih ekspresif, Dul. Lebih ekspresif. Dan berani untuk mengeluarkan pendapat. Kaal, aku nggak suka sama Kaal karena begini-begini. Bisa begitu? Bisa. Daripada dipendem. Oh, daripada dia Aku punya bakat terpendam. Apa tuh? Nggak tahu, nama juga terpendam. Lawak nih orang. Dia ngelawak ini nih. Ketularan aja. Kalau kata geng-geng Jawa Timur, gatel nih. Tapi kau pernah nggak waktu kecil nih sekolah berantem ngadu ke abang-abangmu? Enggak. Sampai sekarang tuh nggak tahu ya, untungnya aku tuh dibesarkan di generasi yang masih menjaga solidaritas gitu. Oh. Dulu tapi ntar ceritain sih ini. Nggak apalah udah ceritain. Dulu pernah tuh. Tapi jangan ditiru ya. Makasih. Silakan dulu. Ini emang kerja di sini dia banyak. Kalau udah beres nganter, balik lagi ke belakang. Makasih. Dari tadi aku ngeliatin pengen ini. Nyuci piring. Apa? Momennya apa waktu itu? Dulu pernah berantem sampai luka di sini zaman SMP. Itu sampai sekarang ditanyain keluarga nggak Nggak ngasih tahu? nggak ngasih tahu atas nama solidaritas. Ya masih beruntung lah aku tuh Gen Z yang Masih kepapar milenial. masih apa ya? Masih ngerasain main kelereng. Masih Oh, ngerasain dalam tumbuh kembangnya dulu seperti itu Iya, gitu. masih- Pernah melihat wujud kaset itu seperti apa? Iya, masih ngerasain. Dengar-dengar dulu kecilan main kelereng di PIM 3 katanya. Di PIM 2 ya katanya. Belum ada. Oh iya, PIM 2 ya. Main Mana kelereng ada yang main kelereng di PIM 2? di depan Jeko gini. Depan sama anak komplek. komplek rame-rame. Terus main di lapangan bola. Berarti kalau ke PIM jalan kaki dulu kecil-kecil. Jalan kaki. Iya dah kayak
Deket ya? Dia jalan kaki ke mall gitu. Berak. Di rumahnya kan ada WC. Di rumah ada WC. Oh, berarti gitu ya dulu. Maksudnya ya. Masih dulu ke rumah teman yang nyamper. Oh, gitu. Masih. Duh, main yuk gitu. Masih. Main bola di lapangan apa? Komplek. Masih ngerasain. Tapi di momen itu udah bapakku mamaku nih artis, penyanyi hebat dengan nama besar di Indonesia nih gitu. Udah Belum ya? Tapi orang lain banyak yang notice. Kayaknya zaman nggak tahu ya, aku masih kecil atau zaman itu kayak masih biasa aja gitu. Santai aja ya. Santai aja gitu, nggak ada Dulu yang kapan nanya mulai gitu. tahu pertama kali, bapakku artis ini rupanya. Kapan tuh momen pertama kali? Musisi ya? Ya musisi yang menjadi terkenal banget lah gitu ya. Kapan tuh? Ya, kalau dari kecil udah tahu gitu. Oh, alhamdulillah ya aku punya band terkenal gitu. Karena kan ya alhamdulillah gitu, lihat Dewa nonton rame, terus lihat Bunda nonton juga rame. Oh, ayahku, bapak ibuku punya band rame gitu. Tapi ada satu momen di mana yang benar-benar aware kalau wow, ternyata Dewa tuh Segitunya ya. dan Ratu juga segitunya tuh SMA. SMA dulu? SMA. Jadi baru SMA? Baru yang SMA. benar-benar berasa nih. Gimana tuh rasanya? Apa momennya apa? itu karena waktu itu lagi ngulik grunge waktu itu kan. Lagi ngulik musik-musik alternatif tahun 90-an. Nah, Dia SMA ngulik lagu tahun 90-an. Awal SMA emang nggak lain saya nih. Aku SMA suruh jualan. Beda dong, bapaknya kan Ahmad Dhani. Ahmad Winari. Lagi ngulik lagu. Lagi ngulik lagu. Iya, ya lagi getel-getelnya sama Musik ngulik-ngulik lah ya. musik lah. Terutama Seattle Sound, alternatif 90-an. Ternyata ada salah satu omku ngasih tahu ke aku gitu. Kalau kamu suka alternatif, dengerin nih album Pandawa 5 gitu. Oke om, tak dengerin gitu. Nah aku tuh dulu punya ritual lah. Kalau denger musik itu harus khidmat. Sendiri. Kosong. Nggak ada HP. Ya. Jam 9 ke atas. Nggak terganggu lah. Iya gitu. Terus jam 9 ke atas, itu mulai tuh nyetel kaset Pandawa 5. Biasalah matiin lampu, ya kan. Sambil ngerokok, ngopi gitu. Gimana sih, macam apa sih ini gitu kan. Track pertama ternyata Kirana. Dak. Iya. Terus pas denger itu? Kaget gua. Hah, ini band bokap gua nih. Gila, jenius banget gitu. Terus track kedua kalau nggak salah Aku di Sini Untukmu. Oke. Lanjut. Jadi kayak ya itu terus jadi kayak album yang penuh dengan kreativitas tinggi sih. Dari situ mulai ngefans langsung sama Dewa, baru tahu. Berarti kok sadar hal itu bukan karena fame-nya, bukan euforianya, tapi lebih spiritual lagi ya, lebih wah anjay. Spiritual. Gitulah bahasanya. Lebih ke lah ya. musiknya berarti lebih ya? ke skillnya ya. Iya lebih ke ya apa yang ditawarkan sama musiknya gitu. After kau tahu segitu ngefansnya, apa yang kau bilang sama bokap? Nggak bilang apa-apa. Udah, cuma berubah pas nonton Dewa langsung teriak-teriak wah. Apalagi setiap lagu Kirana. Bisa gitu Kok ngefans sama lagu Kirana adalah album Pandawa itu akhirnya? Pandawa akhirnya. Kalau ditanya apa album Dewa yang paling favorit apa ya Pandawa 5. Pernah ngomong nggak ke bokap gitu? Pernah. Pah, minta foto pak? Enggak minta foto, pasti ngobrolin soal musikalitasnya dong. pernah nanya apa? Dul sama ayah sampai, loh ngapain kamu kok tiba-tiba nanya ini? Pernah gitu nggak ngobrol sama ayah? Pernah, cuma malu gue. malu gitu. Apa ya? Kadang Lu kenapa? Kok bisa malu sih? Iya juga. ya kan kadang apa ya? Aku pelaku seni juga gitu. Satu sisi aku anaknya juga gitu. Dan aku paham kan dunia seni itu kayak gimana gitu. Bikin album tuh gak gampang gitu. Jadi satu sisi aku sebagai anak, satu sisi ngefans sebagai Karya. sesama seniman gitu. Ya. Jadi kadang masih Star Trek juga tuh. Bahkan sama yang Dewa lainnya gitu, jujur. Oh, sama Pas nonton gitu. Luka gitu. Iya. Aneh ya? Aneh banget ya. Agak lain ya? Agak lain. Agak lain ya? Agak lain. Tapi setelah malam itu yang ngedengerin lagu album Pandawa 5,
besokannya ada langsung ngomong ke ayah atau Oh, langsung chat di grup. Oh, saya Chat. bilang apa? Ayah aku ngefans sama Pandawa 5 gitu. Langsung ngechat. itu grupnya grup keluarga? Lupa grup apa. Kayak gitu responnya gimana? Hah? Kayak kok baru atau Oh, responnya gini, nanti kamu akan ngefans sama Bintang 5 dan seterusnya. gitu? Kepedean juga bapaknya memang. Udah kebayang sih jawaban Ahmad Dhani. Nggak ada yang bilang makasih dulu, nggak, pasti langsung makin meninggi. Tapi gini dulu, maksudnya ayah itu kan sebelum bahkan yang ngasih album itu kan Omo. Iya. Bukan Orang ayah. luar lah gitu, maksudnya bukan dia orang. Bukan ayah. Emang ayah tidak kayak Dul, gini Dul. Enggak. Ayah banyak ngasih referensi musik mah yang dari luar gitu. Dari luar. Queen, Beatles, dan lain-lain. Peran Lara justru dari musik-musik luar. Dul, dengerin nih lagu ini, dengerin lagu ini, gitu. Band dari bokap tuh, Tanah Unplugged tuh. Terus ya itu tiba-tiba ada momen Pandawa 5 itu, tiba-tiba nonton mereka live tuh rasanya Jadi beda ya udah. beda aja gitu. Oh, jadi ada momen di mana Dul nonton Dewa 19 manggung sebelum dengerin Pandawa 5. Ada setelah. Iya. Iya, beda. Rasanya beda tuh ya. Beda banget. Magis sih emang gitu. Lucu ya. Lucu ya. Iya. Agak lain ya. Agak lain. betul. Oh, ini agak lain. Berarti bapaknya juga di rumah, ayah di rumah nggak kayak, woi nih ada nih album ayah nih, kalian dengerin ini masterpiece nih gitu. Gak ada gitu mana anaknya berarti? Dulu nggak ada. Sekarang ada, kadang ada. Oh sekarang udah. Karena udah sadar, Udah sering sadar, ngobrol. udah inilah udah makin mature kan. Iya. Sering ngobrol kan. Ayah mau buat album nih gitu. Pernah nggak kau bikin musik terus dibilang ya apanya musikmu ini jelek gitu kan? Pernah tuh. Itu minta dikomentari atau komentar sendiri beliau? Atau udah tayang, maksudnya udah rilis lagunya baru ayah ngasih komentar gitu, atau yang tadi emang sesi private sebelum diperdengarkan ke publik, ya coba nilai dong musikku gitu. Terakhir yang ini lagunya laki-laki tuh. Hmm. Yang diproduksi sama ayah tuh Pantaska. Oke. Demonya ada bagian bridge lah pokoknya gitu. Habis interlude ada bridge. Nah pas sesi demo itu kan tuh. Duk 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 duk. Akhirnya udah interlude lewat. Oh aman gitu. Pas bridge buang waktu. Siap. Astaga, tiga Siap, kata. tapi bener akhirnya dibuang. Ternyata memang lebih Jadi lebih padat musiknya. Iya, musik yang yang seperlunya gitu. Kalau tadi itu pas ada bridge-nya ajang pamer aja gitu. Iya, ajang pamer melodi lah, ajang pamer. Oh, kata ayah buang-buang waktu nih bagian ini. Buang waktu gitu. Akhirnya jadilah laki-laki Pantaskah itu kan. Lucu kan? Tapi punya momen ini nggak Dul sama ya kayak saling berdebat bahwa Dul mau Musiknya gini. ini tuh punyaku ya, nggak bisa diganggu gugat gitu. Enggak. Paling kalau di panggung. Oh. Kalau di panggung kan aku sama ayah tuh beda background ya. Ayah berangkat dari synthesizer lah, jazz gitu. Sedangkan aku berangkat Dari PIM, dari Pondok Indah. Betul. Pejate. dulu. Pejate. Berangkat dari bareng. Pejate. Iya, dulu berangkat bareng. Kalau Dul mah dari aku klasik. klasik. Nggak ketemu lah berarti tuh. Ya ketemu dikit-dikit. Ketemu di Jadi sering Kemang. Ketemu di Kemang, dikit-dikit ketemu di Tapi kan gitu pun kamu klasik yang jorokin bahan materinya dulu kan ya ayah-ayah juga. Iya, tapi kadang kalau ayah tuh lebih ke jazz, terus mainnya tuh soundnya synthesizer. Ya. Kalau aku emang basicnya tuh piano aja, main piano for grand Alice. piano gitu aja. Belajarnya dari situ, dari Mozart. Terus akhirnya dulu kan pernah alhamdulillah gantiin Dewa tuh. Kasih edisional ya. Main piano kan, kasih piano kayak Roman Pijisan dikasih arpeggio gitu. Gue inget banget tuh bokap, Dra, ya apa Gendra? Lagu-lagu Dewa dikasih piano kafe, kayak band kafe. band kafe. Ya apa Indra? Kayak band kafe gitu. Tapi akhirnya gue belajar. Akhirnya sini dulu kamu ikut ayah main gitu. Akhirnya di suatu acara tuh ngeliatin ayah main gitu. Oh gini tuh mainnya tuh gitu. Oh gini. Biar tidak terasa seperti band cafe gitu maksudnya lagu sampai Dewanya. Ternyata lagu Kangen tuh ada sekarang yang versi sekarang tuh synthesizer
gitu. Tapi kadang-kadang ada jiwa-jiwa muda yang berontak gitu. Kayaknya agak lain, kayaknya enaknya kalau gini nih ya, biar agak lain gitu. Ya, ada improve sedikit. Improve dikit tetap ada. Tapi udah melotot di sebelah. Enggak, aduh. Enggak, biasanya kalau bokap nggak ada tuh. Kalau ada bokap, lurus aja. Kalau ada bokap lurus aja. Enggak berani, lurus aja. Tapi lagu-lagu Lucu juga galak soal musik ya. lagu-lagu ini yang nggak produce siapa? Sendiri. Sendiri. Iya. Itu nggak ada, pernah nggak kau minta? Ya ini produserin apa? Albumku, laguku gitu. Atau dari dulunya yang nggak mau memang? Atau ayahnya yang nggak mau? Sebenarnya mau aja, cuma kalau aku pribadi lebih mikir gini ya. Nggak, namanya masih muda ya, maksudnya masih banyak nyari gitu ya. Maksudnya kadang kalau aku tuh nganggep rekaman tuh nggak sekedar rekaman gitu, tapi juga bagian dari kenal diri gitu. Jadi kadang takutnya gitu bisa aja sebenarnya ayah bikinin lagu dong atau produsin lagu. Sangat bisa sebenarnya. Pasti bagus. Atau ke nyokap, bunda tolong dong bikinin. Pasti beres. Pasti beres, tapi kan nanti jadi manja buat mental kita. Terlalu banyak bala bantuan. Iya, jadi kita nggak punya apa, nggak Daya punya juang. jam terbang di studio gitu. Kebijaksanaan kayak gitu tuh muncul sendiri apa omongan atau nasihat dari nyokap, bokap? Sendiri aja sih. Sendiri Karena kan kalau jadi seniman kan harus punya warna kan, punya identitas gitu. Aku juga pernah sama Bang Pai gitu. Ya jadinya warnanya warna Bang Pai gitu. Sehingga suatu hari aku pengen kayaknya gue mesti Sendiri. nyari Warnaku nih gitu. Bodoh amat tuh orang mau bilang jelek, mau bilang apa bodoh amat. Yang penting gue nemuin warna gue gitu. Nah, ini Tapi di akan warna sangat berat jadi kayak Dul. Iya Berat maksudnya ketika ada dua generasi berkarir di bidang yang sama, pasti akan selalu dibandingkan ya kan? Sudah takdirku ya. Iya, maksudnya kamu udah berani dan juga maksudnya kuat mental untuk ya nggak apa-apa lah, bodo amat lah mau dibanding-bandingin juga gitu. Ini sudah takdir. Ya udah takdirku. Jawaban yang sangat dewasa. Tapi semua lagu-lagumu yang sudah kau rilis itu sudah kau dengarkan dulu ke ayah atau kau rilis saja tanpa kau dengarkan ke ayah? Kalau sekarang langsung rilis. Kalau Nah, sekarang ada nggak yang udah Kenapa? rilis? Kenapa langsung rilis? Apakah pernah ada pengalaman apa? Ya mungkin aku terlalu idealis juga kali ya. Iya. Ya kalau minta saran pasti kurang ini gitu. Iya. Tapi kadang-kadang ini kita nggak ngomongin konteks industri ya. Iya. Kita nggak ngomongin konteks jualan, kita konteks mikirin seni. Iya, Iya. kreatifnya lah ya. Warna sendiri lah ini. Iya. Kadang-kadang tuh perlu juga dengerin isi hati gitu, dengerin kata hati, maunya apa, soundnya mau kayak gimana, liriknya mau kayak gimana gitu kan. Nggak melulu tentang pasar maunya apa ya. Ya kalau kita bahas pasar, Bisnis. kita bisa bahas itu, ini kan lagi konteks kreatif gitu. Akhirnya ya penting juga untuk nemuin identitas itu dalam sebuah perjalanan rekaman gitu. Karena menurutku di studio rekaman itu sakral banget sih. Sakral banget. Kamu pernah nggak nanya ke ayah? Ya, ayah kalau lihat aku sekarang bermusik dengan usiaku sekarang, ayah kayak ngeliat ayah dulu nggak gitu? Makanya dia kayaknya nggak terlalu mau banyak Pak. Ya aku dulu kayak gini katanya. Nggak pernah. Bisa jadi ya, gitu ya. Iya. Kayak ayah kayak, nah tuh, biar kau rasakan. Dulu ayah kayak gitu kok. Gitu. Emang fasenya. Paling gitu, Fasenya. paling gitu. Nah, ya. Ada nggak yang udah dia komentari kayak, yopo iki lagu nih. Kok Setelah rilis di Setelah platform rilis. musik gitu, baru kamu di Japri atau baru di dijapri sama ayah? Oh Pernah nggak? enggak. Kalau live pernah. Oh, live pernah. Oh, live pernah. Live itu maksudnya live di TV. Live lagi ini waktu itu di TV. Oke. Tiba-tiba bokap datang nggak tahu. Lagi gitu. Gimana ya gitu. Vokalnya kurang. Ada nggak momen ayah datang tuh puas? Ada nggak pernah ada momen datang puas? Datang memuji. Iya, datang puas, datang Langsung nonton puas. Nepuk pundak. Ini anak Oh ayah. ada satu lagu yang dipuji. Oh. Dari banyak itu satu lagu ya. Iya. Ingin kau tahu judulnya. Ingin Kau Tiba-tiba tumben banget gitu di grup itu kan rilis Boys tuh. Boys tuh.
Tapi akhirnya gini, aku nggak mau jadiin itu sebagai patokan. Iya, Karena kalau iya. kita berkarya untuk membuktikan atau ingin dianggap sama orang lain, jadi bahaya gitu. Iya, bener. Jadi kalau misalnya udah ada yang bagus, jadinya kayak gini nih bagusnya, jadi nggak ada perubahan lagi nantinya. Jadi orientasi berkaryanya Orang ntar jadi lain, pengen membuktikan nyenengin, iya, gitu, pengen membuktikan. bukan untuk mengenal diri sendiri. Sekali lagi nih konteks kreatif, Kreatif, ya, konteks kreatif. seni. Emang Ya. udah turunannya. Nih aku di umur berapa baru tahu juga maksudnya kayak 3 orang ini tuh Al Ghazali, El Rumi sama Dul? iya Abdul Qadir ya. Iya. Itu nama-nama dengan arti-arti yang sangat luar biasa. Betul. Mengerikan, betul. Tapi yang benar-benar arahnya musik kali itu ya Dul. Dibanding yang 2 lagi, walaupun dua-duanya juga Iya, masih bermusik. bermusik. Kayak El juga beberapa Pelawak kali. sekarang El. Tau nggak El pelawak sekarang? Iya, semenjak rutin di arisan. Lucu kali tuh orang. Dia pemusik, El pelawak, Al pengantin. Oh iya, ya memang iya kalau itu mah. Ngelawak gak gampang loh. Iya, makanya kita kagum. Makanya kita kagum. Ayah pernah ngomong apa? Waktu Nggak. El udah mulai ngelawak-ngelawak kayak gitu. Nggak tahu. Kamu pernah ngapain apa, Dul? Di arisan biasa. Oh, ikutan tapping. Oh, bertiga mereka pernah. Ikutan ngelawak. Heeh. Garing gua. Gak bakat. Selama ini kalau nonton KKL, bisa lah kayaknya gitu-gitu nimbrung-nimbrung ngobrol gitu bisa. Pas syuting, ternyata beda ya. Garing enggak? Tapi pernah ada momen nggak, Dul? Kalau kami kan biasa, abang mau kemana, adek itu nggak boleh ikut. Nggak boleh satu tongkrongan. Nggak boleh ada tongkrongan. Kalau kalian tuh bertiga, satu tongkrongan semua ya? Gitu mah brotherhood in stage, brotherhood in life gitu kalau Iya. mana-mana bareng. Jadi kalau Ada momen di mana nongkrong malam di mana gitu barengan. ada. ada nggak Kak Al lagi di mana gitu? Dul, sini Dul, lagi nongkrong nih gitu. Ada. Oh, ada juga. Kita Ada dari grup? dulu ngumpul. Ada grup kalian bertiga aja kan? Ada. Ada ya. Pernah nggak gini, Al nongkrong dengan teman-temannya tapi bilang gua kesana ya gitu. Pernah nggak? Ya pernah lah. Makanya itu susah di kami dulu. Iya. Kami kalau apalagi kakak beradik, aku mau nongkrong nih, adikku mau ikut, sana kau jangan. Iya. Karena bakal diceng-cengin sama teman-teman kita. Terus kan kadang-kadang kalau misalnya abangnya mau bandel, takut diaduin kan. Iya. Sama obrolannya jadi terbatas. Iya. Takutnya disampaikan ke orang tua nih nanti isi obrolan. Enggak sih, kita dari dulu kompak-kompak aja tuh. Iya ya. Kalau ada rahasia Iya. bersama gitu. Tapi Dul, kalau dari kamu kan kayak kamu menguasai sekali bahasa Jawa Timuran kayaknya. Kayaknya ya kalau dari penglihatan ya. Dibanding yang dua kalau lagi. Al sama El tuh Isora. Iya, Jawa. ngobrol Iso Jawa Jawa. juga karena kan jarang secara looks-nya ataupun kelihatannya ada di sosial media kayak dia kayaknya nggak kaget gitu kalau lihat Al ngomong Jawa Timuran gitu kayaknya. Iya. Tapi dia iso. Bahasa Jawa. Iso ae. Tiga teroris. Tiga kalian kalau ngumpul gitu lebih sering apa Bahasa Indonesia. bahasa Jaksel. Jawaannya Jaksel lah. maksudnya bahasa Jawanya dipakainya kapan tuh biasanya? Di rumah lah. Di rumah? Biasa kalau sama om. Oh. Kalau aku mungkin karena dulu nggak naik kelas ya. Dulu kan nggak. Urusannya. Jadi kan di rumah terus homeschooling. Oh. Jadi nongkrongnya sama Om Jawa. om Jawa. Le, Rene le. Oh, mereka bahasa Jawa. Iya, diajarin. Oh, mereka. Akhirnya iso jancu-jancuan. Ini maksudnya cuma ini akhirnya ya jadi Jawaan ini. Sorry. Jawa gini. Kalau misalnya kita dengar beberapa penyanyi band tuh kadang-kadang ada yang gini tuh, ada yang struggle-nya tuh yang dulu aku manggung mah dibayar nasi kotak doang. Aku manggung mah cuma dibayar segini sampai akhirnya sukses gitu. Kalau kita kan ngelihat dulu nih, ya kita tidak dipungkiri bahwa ada privilege-nya gitu. Ya. Pernah punya pengalaman manggung yang kayak nggak dibayar lah. Apa kayak nggak cuma dapat nasi kotak doang kayak gitu-gitu, pernah nggak dulu? Struggle itu tuh ada rasanya nggak? Pernah. Kok berani ya? Hah? Siapa yang Ada yang berani kau nampil tapi nggak dibayar itu? Enggak ya, karena dulu kan kerasukan Kurt Cobain kan. Terus zaman SMP bang. Nggak, tapi itu terlalu jauh dengan umuranmu gitu. Gapnya terlalu jauh untuk anak usia SMP ya. Iya, lagi demen Kurt Cobain terus rebel lah. Aku pengen ngeband sendiri gitu. Akhirnya ngepros lah ke mana? Pensi-pensi gitu. Sampai panggung pertama tuh di Atrium Senen.
Jatim Senen sama band namanya Backdoor. Itu nggak dibayar tuh. Backdoor. Backdoor dulu. Itu band keras. teman-teman. Aku sama teman-teman sekolah. Pintu belakang. Pintu belakang. Nah itu tuh bikinan kalian. Oke nih kita jadi satu band, kita bergerak aja nih. Maksudnya nggak tanpa ayah, tanpa embel-embel itu lah ya. Iya. Jalan, approach pensi nggak dibayar. Beberapa ada, cuma awal-awal nggak dibayar. Yang penting manggung aja. Tapi kan teman-temanmu tahu, maksudnya, Dul minta tolong lah. Untungnya teman-temanku juga punya spirit yang sama gitu. ayo Sama-sama kita- darah muda Kurt Cobain. Ayo kita mulai benar-benar dari Yang nol penting- tanpa bantuan siapa. iya, yang penting kita banting gitar. Jangan dulu. Yang penting kita banting kita. Tapi dulu pernah cerita juga, sering menggantikan ayah ketika ada Dewa show. Iya. Mohon maaf nih Dul. Pernah nggak ada, maksudnya entah gentleman agreement atau mungkin tertulis hitam di atas putih, dikontrak juga kah? atau ada bayarannya juga atau enggak atau? Enggak lah. Kalau gantikan gitu enggak Enggak, maksudnya dihitung profesional nggak atau gimana gitu? Oh kalau bayaran ada gitu ya, tapi kalau yang sampai ngomongin profesional enggak lah, karena aku beranggapan apa ya? Itu sebagai bentuk balas budi aja gitu. Maksudnya nggak bisa dipungkiri ya, gue alhamdulillah dikenal orang kan karena bokap gue juga gitu, karena bokap nyokap. Masa gue cuma sekedar gantiin bokap minta bayaran. belum sadar kalau itu eksploitasi anak ya. Dulu ditelepon gitu, hubungin manajer aja lah. Yang eksploitasi nggak tahu, kayaknya pas zaman laki-laki tuh. Oh, udah lagi. Iya benar-benar itu. Aku bukan langsung. Nah, itu ada kontrak nggak tuh? Enggak. Ada. Itu kayak untungnya kita seneng aja gitu. Iya, main-main. Cuma kalau sama ayah sampai sekarang kayak jadi model video klip kemarin tuh yang begitulah cinta gitu. Ngapain minta bayaran gitu? Aku Iya, udah iya. bilang gitu. Halo orang aku ini alhamdulillah dikenal karena anaknya ayah kok, karena anaknya ayah Ahmad Dhani dan Bunda Maya Estianti. Ngapain minta bayaran gitu? Adapun bayaran nggak akan cukup lah untuk balas budi. Iya, cuman kalau ditransfer ya boleh gitu ya. Ya. Masa nggak boleh? Kayaknya pakai amplop gitu terus kayak segini aja. Dulunya enggak usah lah. Transfer lah kan punya rekening pribadi. Anak sendiri enggak ada cuma segini kayak enak lah nyempetin waktunya. Ada saat the laki-laki itu aku kira, wih ini akan terus nih kayaknya mereka nih Sampai- ngeband Betul, dia nih. betul. Maksudnya sampai profesional, sampai kayaknya mereka akan jadi band sesuatu gitu maksudnya ini. Kayak apa dulu yang band KKD? The Moffats ya? The Moffats itu KKD nggak sih? Iya nggak sih? Banyak. Banyak. Cranberries sekeluarga tuh. Keluarga ya? Panbers. Iya. Panjaitan bersaudara. Bukan semarga ya? Semarga ya betul. Tapi saudara. Itu kenapa kalian pada akhirnya memutuskan untuk udahlah ini laki-laki nggak usah jalan lagi. Apa gimana Apa sebenarnya alasan yang terjadi? lo? Siapa yang bilang aja lah? Bukan nggak jalan, maksudnya memilih udah kita masing-masing. Nanti kalau misalnya diundang jadi laki-laki ya kita Laki-laki. datang gitu. Oh maksudnya tidak diintensifkan, Oh, tidak iya, didinginkan tidak gitu. fokus. Apa momennya? Masih jalan, cuma kan sekarang si Al lagi mau nikah dulu. Jadi udahlah, maksudnya orang mau nikah biar dia fokus dulu. Sebenarnya laki-laki itu masih manggung Masih. sampai minggu lalu. Kapan terakhir kali Acara manggung? aku tahu kok acara Trans 7 kemarin mereka tampil. tampil. Waktu Masih- Dewa, openingnya Iya. Oh iya, laki-laki. kalau itu kan waktu Dewa gitu. Masih, cuma kan sekarang kakak Al mau nikah ya biar dia honeymoon dulu lah. Oh iya. Ada Tapi dari kalian bertiga ada niat, yuk ngeband atau memang kan Al kita tahu sibuk berakting dalam dunia film. El Kelawak. Ya, kan yang musik tuh kamu banget gitu yang musik. Sebenarnya semuanya musik, cuma apa ya yang mungkin maksudnya into perjuangan dan struggle-nya gitu. Mungkin aku kali ya. Iya. Semuanya musik gitu, semuanya El juga punya single, kakak El punya single bagus, kakak El punya single bagus. Cuma laki-laki ini kan kakak lagi mau nikah aja gitu, jadi karena mungkin habis nikah baru. Iya, karena kami nggak tahu ya, mungkin off airan laki-laki Laki-laki. seperti apa. Tapi kan kita tuh udah jarang. Dulu tuh laki-laki muncul tuh kayak, wes ini band baru, anak kecil semua ini, anak remaja ini bakal Sekeluarga. panjang nih nanti. Tapi kan ada momen kayak
Oh, nggak kelihatan nih. Al main film, Alman film. El kemana, Gitu, El kemana, kuliah di gitu, London. gitu. Kami gitu. tuh berpikirnya, aku sih berpikirnya, oh udah nggak lagi nih mereka gitu. Ternyata masih jalan ya. Nggak tahu kemarin 2 tahun lalu lah tiba-tiba kok alhamdulillah ada rezeki band-band lama naik lagi gitu. Ya. Tahun 2022 tiba-tiba kok tawaran banyak lagi gitu. Alhamdulillah gitu ya. Maunya di laki-laki lah gitu ya ngolingnya ya. Iya tiba-tiba kok banyak yang manggil, ya udahlah gitu. Ya udahlah jalan lagi. Jalan sekalian rilis single gitu. Film gimana dulu? Kemarin kan perayaan Mati Rasa. Tunggu ini Itu pertama ya? enggak dong. Kedua. Oh, yang Kedua ya pertama dulu. apa? Kedua. Yang pertama tuh sama Diri siapa? Imamku sama Nyonya Tisa Biani. Oh iya. Sama Nyonya Tisa Biani. Nyonya. Sama Nyonya dia. Tapi di situ berapa scene? Lupa aku. Oh banyak juga. 20 apa ya? Banyak. Lupa. Jadi supporting kan yang dipanggil aku. Aku dari dulu tuh main film tuh mindsetnya nggak pernah Sporting soal apa, sporting apa, nggak apa pernah. gitu. Karena menurutku satu scene tuh Berharga. pengaruhnya besar terhadap alur cerita gitu. Nah, maksud aku yang ya kalau perayaan Mati Rasa karena jadi anak band makanya mau ngambil atau karena pengen nyoba gitu. Gimana? Dua-duanya. Dua-duanya pengen nyoba explore bakat seni lainnya ya. Terus tiba-tiba kebetulan ketemu teman-teman yang pengen bikin juga IP band di film itu gitu. Alhamdulillah ditunjuklah aku, Iqbal, Devano, Bang Randy sebagai anak bandnya. Terus alhamdulillah juga laguku diterima tuh yang Laut tuh. Diterima sebagai salah satu lagu soundtracknya. Soundtrack gitu. Akhirnya asik juga ya ternyata main filmnya gitu. Ya asik karena main filmnya ngeband juga kali. Mungkin ya. Iya kan makanya asik kan. Tapi nagih juga sih. Jaga rumah hantu gitu mau nggak? Loh, ganti inti saja. Ayo. Artinya kalau ada tawaran itu maksudnya kalau cocok dibaca ceritanya, dilihat perannya asik, pas masih mau. Masih mau. Ya, acting sama musik kan sebenarnya sama-sama. Beda tipis ya menurutku ya. Kemunculan yang paling mengagetkan ya di Star Syndrome. Oh. Tak bilangin ayah lo. Ingat nggak? Ingat. Star Syndrome. Ada. Iya. Oh dia dari Star Syndrome. Ada. Kan dia perform. Oh iya. Pakai grand piano apa itu ya? Iya kan ya? Iya. Terus Trouble tak bilangin ayah ya. Satu bioskop. Ayah, Duar. Bilangin ayah kamu loh. Ya. Begitulah. Seru banget ya. Itu baru tahu aku. Gitaris The Crankers bareng Pamungkas. Emang iya? Iya. Dari kapan? Baru banget. Oh baru banget. Baru banget. Tahun ini? Tahun lalu? Tahun depan. Belum Belum kalau tahun depan. Baru. bikin Tahun ini band. berarti? Baru. Bikin band namanya Kodir. Itu bandku Kodir yang Grand Band dia Kodir. Cuma lagi nyari gitaris lagi nih. Ada yang mau? Lah kita musik jelek semua. Jelek. Penikmat Penikmat musik jelek bagus nggak? Nggak kita yang mainnya nggak ada yang bisa. Penikmat. Kita penikmat bukan penggiat. Betul. Dul bilang nggak ada jelek. Tapi begitu salah satu kami main, kau tuh bilang memang jelek. Sebaiknya Bener jangan dong. gabung Iya, gitu. Sebaiknya jangan. Oh berarti yang si Kodir kan proyekan band Bandnya sendiri Dul, ya. iya. Terus ininya Crankers. jadi Crankers jadi gitaris. Iya awalnya karena ya biasa ya, maksudnya teman-teman juga gitu, terus pada main, mereka bikin showcase gitu, pada mosing, pada apaan gitu. Terus akhirnya ngejam tuh, ngejam. Terus lagi tuh, gue main di sini dateng nih, gitu. Gue datang lagi, diajak ngejam lagi, pada mosing lagi. Akhirnya jiwa grunge gue yang zaman dulu muncul kebangun lagi. Wah asik juga nih dunia gini ya. Maksudnya dunia yang bener-bener adu skill gitu. Maksudnya aku suka yang kayak gitu-gitu, adu skill gitu, bukan adu fame atau adu apa itu aku nggak suka. Akhirnya dikasih dua hari tuh sebelum dulu lu mau nggak jadi penggantinya Crankers basisnya gitu. Bayangin 2 hari ngulik 8 lagu gitu. Wah 8 lagu 2 hari. Akhirnya ya udah aku di studio benar-benar ngulik gitu.
pas di panggung beneran adu skill banget gitu. Ini sampai salah malu gua nih. Gitu. Emang dunia gua banget. Terus pas main alhamdulillah lancar, pada mosing, pada happy lah tuh. pada Dul juga headbang. Ya aku happy emang dunia gua kan di situ sebenarnya. Dul mana di antara bertiga ini kayak Dul yang jalurnya paling jalur indie kayaknya. Iya. Di antara dua yang lainnya ya. Betul. Kalau dua yang lainnya kan jelas film. Bahkan Al nge-DJ. Nge-DJ. Seni juga dong. Ini seni bukan maksudnya beda hingar-bingarnya nih. Hingar-bingarnya beda. Iya. Ya akhirnya join lah jadi gitaris. Kemarin main di Tangerang tuh rusuh-rusuhan juga tuh. Pada mosing-mosing. Inilah alter ego lah. Alter ego. Ngancurin gitar lagi. Nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Untuk apa ya? Rilis ya seorang. Iya rilis. Kadang kan hidup ini kan banyak yang nggak bisa diungkapkan kan. Kalau nggak bisa diungkapkan, Ya, stres rilisnya Dul Seorang ngapain? Dul. Ya main musik. Main musik. Main musik Dul? Iya. Nggak kayak liburan lah ke Naik gunung nggak termasuk naik gunung. Kurang suka gue, kecuali bareng Tisa ya. Baru mau nanya lah kemarin berarti berarti karena Tisanya yang ngajak. Dulu jadi anak gunung, cuma kan aku ada pen di belakang. Iya. Oh nggak bisa terlalu. Bisa terlalu berat akhirnya. Ya akhirnya healingnya musik doang udah. Healing musik ya? Gunungnya suka, tapi lebih suka sama Tisanya. Jadi tetap berangkat. Cintanya. Cintaku di Rinjani. Asik. Ya, asik. Katro. Sembarangan banget. Oh gitu Dul. Tapi lucu juga ya. Kita tuh termasuk yang deket gitu sama Tisa kan. Terus tiba-tiba Wes, Dekat lah. jangan suka. Dia kan udah jadi agak lain angel. Agak lain. Agak lain juga ada julukan ya. Kan Warkop kan ada Warkop Angel. Ini agak lain Angel. Agak lain angel. Enggak, soalnya kan di dua ini ada Tisa kan. Iya. Yang lain kan berubah terus Tisa ada gitu. Terus kan Dia kes di sini itu idenya Tisa. Iya. Kami lagi ngobrol berempat. Adik abang selanjutnya siapa nih bintang tamunya? Terus dia bilang dulu aja dulu. betul, mau Mau nggak nggak dia? bilang Gitu yang itu loh yang di telepon aku ngomong. Ya ayo. Iya gitu kan. Aku boleh nggak dul? Ayo katanya. Itu apa? Pandemic love story. Pas pandemi. Pandemi. 5 tahun kan udah berarti dulu ya. Alhamdulillah 5 tahun. Sama Tisa ya? Mohon doanya semoga. Ya, kita mah doain. Amin. Kita mah doain. Bahkan ya kalau Tisa datang di set gitu. Dul, dari mana Dul? Gitu. Dia tawa-tawa doang. Agak lain angel. dia kan maksudnya pertama kayak keirisannya agak bingung. Agak Ketemunya jauh apa? nih. Ketemunya di mana Dul? Awalnya biasa kita janjian buat project cover dulu. Oh. Cover lagu. Karena Tisa juga nyanyi kan. Ya. Ya dia kan nyanyi juga, punya portofolio nyanyi. Terus tiba-tiba, ini ada cewek rock and roll gini nih gitu. Kaosannya Nirvana, John Lennon, terus gue stok lah tuh mana IG-nya. Sukanya John Lennon, John Frusciante, jarang-jarang banget cewek zaman sekarang gitu. Maksudnya di dunia entertain ya. Akhirnya kita cover lah gitu, cover. Ini cover sebenarnya modus ya. Hah? Modus. Sukanya udah dari zaman waktu scroll kan? Iya, Waktu zaman sebenarnya. scroll udah suka. Masuknya lewat mana ya? Bridging-nya apa? Cover. Udah cara paling jitu itu ya. Suka kali baca-bacain orang kayak gitu. Cover kan waktu itu akhirnya. Ketahuan. Cover akhirnya baper. Cover akhirnya baper. Dulu tuh dia lagi ketawa inget masa itu. Duh iya ya. Dulu gitu. Dan sisanya mau juga kan waktu itu diajak iya. cover. Terus si Tisa itu apa ya, orangnya itu tuh Menyenangkan. humoris ya, Cheerful. suka ngelawak, cheerful. Ya, cheerful. Nah sementara si Dul kan Diem. agak diem. Nah itu apa? Diam, filosofis, Nah. filsafat orangnya tuh ya. Ketemunya di mana? Iya ini gimana ngobrolnya ini? Nyambung nggak sih kalian? Tisa tuh gitu-gitu filosofis juga loh dia. iya. Justru dia kan lebih pinter Menutupi. menutupi aja gitu. Bermain peran pinter dia. Dia aktor lah. Iya. Aktor. Berapa kali gue dibohongin berarti? Jadi sebenarnya kalau kalian lagi deep talk berdua gitu nyambung banget ya? Justru Tisa tuh malah jauh lebih dewasa dari Jauh aku. lebih dewasa. Berarti Tisa ketika berdua sama Dul tidak seperti Tisa ketika bersama kami.
Ya sama juga, ketawa-ketawa juga, tapi ada momen deep talk. Momen bener ya, serius ketika ngomongin yang bener emang ya. Karena di kami nggak pernah ngomong serius ini. Iya, bercanda terus. Lumayan loh di syuting kita sama dia kan Iya, maksudnya. tawa-tawa mulu sama dia. Sama pinter ini, kita lagi ngelawak, dia keluarin kata-kata lebih lucu lagi. Iya, nanggepin dia, Nanggepin. nanggepin dia. Udah, kalian punya lagu kan berdua kan? Dul? Satu single baru single. Punya single kan? Iya, Berdua. Anggur Cinta. Iya. Apa? Anggur Cinta. Anggur Cinta. Anggur Cinta. Anggur Cinta tuh yang pernah didengarkan ke kita. Iya. Oh iya. Iya, pertama kali rilis didengarkan ke kita tuh. Iya, iya betul. Wes ini ya, aku langsung, wes bocil satu nih, lagunya Anggur Cinta. Itu bikinnya bareng juga. Bareng tuh. Seru ya? Aku refnya terus pas di puncak bikin songnya bareng. Hutan berdua. Berarti punya bakat juga Tisa di Dia bikin lagunya bagus-bagus sih, surprising dia. Seru juga ya ngobrolnya. Ngobrolnya bisa ada lewat apapun ya, musik lah. Dia apa semua. bisa nemenin gua kalau lagi ngawang gitu. Oh. Saya itu bintang lagi ngapain ya gitu. terus nyambung. Diladenin namanya itu diladenin. Nggak ditinggal ya. Nggak dipatahin. Kalau kita kan apa sih Pau ini? Nggak nyambung obrolannya. Bintang ditunjuknya katanya. Gitulah. Eh, sedih nggak? Kakak Al mau menikah kan hitungannya pasti nanti Gila. hidupnya udah akan dengan Istri. dengan punya kehidupan baru lah Iya. ceritanya. Sedih. Tapi untungnya alhamdulillah kita udah punya apa? Janji. Masa muda yang menyenangkan. Oke. Udah puas lah ya. Jadi sama- tidak ada penyesalan ya. Kok dulu nggak gini ya? Kok Iya, dulu iya. nggak gini? Jadi stok kenangan positif itu lebih besar daripada rasa kehilangan ini. Jadi udahlah cukup masih aman gitu. Sudah waktunya lah untuk lebih serius dalam kehidupan. Iya. Karena kalau kayak aku sekarang malah pengen tuh momen-momen yang dulu nggak bisa dilakuin Iya. sama adik tuh pengen kulakuin sekarang. Oh, telat bang. Iya makanya telat, kalian tuh udah beruntungnya kayak begitu. Kami tuh kayak aku tuh pengen punya liburan sama adik gitu. Kami nggak ada gitu. Udahlah dulu awkward, miskin. Nah, jadi gitu nggak mampu. Kita tuh nggak ada momen-momen yang liburan keluarga gitu. Apalagi ntar di zaman kita ini cenderung rata-rata rata-ratanya adalah punya anak satu. Iya. Si milenial, Gen Z Betul, atau apa itu betul. punya kalau menikah anaknya itu rata-rata satu gitu. Iya. Paling banyak 2 tapi jarang banyak kan cuma 1. Rigen. Iya. Iya. Rata-rata. Dia kan di luar rata-rata. Jadi kalau kayak kumpul gitu nggak sesemarak dulu ya kalau Bener. kita kan zaman kita. kan. Generasi udah berubah. Iya juga ya, jadi pikiranku juga sih itu. Mau nambah? Mau nambah? Kok ada ya? Apa fotokopi nane? Fotokopi nih. Tambah dong. Iya juga ya, bener juga. Dul yang kapan? Insya Allah. Jumat pokoknya. Oh, nggak mau Sabtu Minggu. Nggak mau. Harinya sudah di. Kenapa? Kami sama. Filosofinya apa, Dul? Kenapa hari Hari Jumat? baik, hari baik. Iya. Pengen habis Jumatan pokoknya. Justru ada lebih spesifik lagi, habis Jumatan. Jumatan. Ada. Akad kan biasanya Jumat pagi. Aku habis Jumatan. Akad ya kan, Jumatan, resepsi. misalkan. Oh. Enggak, aku akad jam 10 sebelum sholat Jumat. Oh iya. Aku tuh dari lamaran, akad, lahiran anak, itu Hari Jumat semua ya. Sengaja aku bikin Jumat. Ah, lahiran anak. Kan sesar. Oh, sesar. Oh, saya Lupa. Beda sesar. Kalau sekarang Dul itu Bentar, Dul menikahnya menunggu L atau mohon doanya lah. Mohon doanya. belum mulai di-spill. Atau sudah pernah ada obrolan? Kan kalian dekatnya bertiga. Iya. Mengenai pernikahan waktu dulu. Bebas mau siapa aja duluan atau harus satu Ya. urut ada 3 Waktu atau zaman gimana? kalian kecil-kecil, nanti kalau kita nikah, kita pelaminan panjang aja ya, 3-3. langsung bertiga. Hemat biaya. Enggak sebenarnya bokap pengennya malah langsung bertiga bareng. Iya kan benar. Cuma ada beberapa Biar keluarga hemat. tuh yang percaya sama apa tuh nggak boleh Nggak satu. boleh dalam 1 tahun. Iya, Jawa ada- ya. Iya, Jawa kan begitu. Iya. Kita kan juga menghargai Budaya lah. Budaya Ada Jawa. Batak juga gitu kok. Batak gitu. Jawa itu Oh, Batak juga pokoknya nggak boleh ya? Jangan ada 2 pernikahan di satu dalam tahun. 1 tahun. Iya. Karena biayanya mahal. Iya juga. Udahlah mahal sama kayak ngundangnya kayak datang lagi ke rumah orang itu gitu-gitu lah aku rasa budaya. Iya, orang yang diundang juga. Iya, datang Kenapa lagi. sekalian Iya, sih? kemarin sekalian. Kan sekalian bisa. Iya, datang lagi aku. Diundang gini, pesta terus.
pesta lagi. Ulang tahun pesta, nikah pesta terus katanya. Ya, Loh, mama mau kemana kau udah siap lagi? Tahu tuh kawin mulu katanya. itu tapi memang orang di kampung itu nggak tahu ya budaya di kota. Di kampung itu nikah pesta. Nanti kan lahiran anaknya. Bikin acara. Pesta lagi 7 bulanan. Sunat. Nanti anak keduanya nikah lagi. Iya. Baru aja kemarin nikah, ini anaknya nyunatin lagi gitu. Di kampung tuh marah tahu dulu gitu. Marah, kenapa marah? Ya itu karena keseringan. Nyumbang, karena kan gini, Nyumbang. kan harus nyumbang. Tapi kalau kita nggak datang, nanti bingung tuh. Kok dia nggak datang ya di kita? Iya. Gitu. Ada budaya-budaya kayak begitu. Karena nih Di lagi. kota juga ada loh. Oh gitu. Di kota kalau nggak datang minimal transfer. Ya kan, aman udah. Nggak tahu juga. Ini lagi ada budaya. Ya, apa kalau itu? misalnya kita ngundang, terus nganter nasi, Ya. itu nyumbangnya nggak boleh dikit, karena udah dikirimin nasi. Munjung. Iya. Iya malu. Kan kalau di undangan Batak juga ada gitu, ngasih undangan tapi ada amplopnya. Oh, gitu. Ada yang dikasih 5.000, 10.000, 15.000. Supaya datang ya. Itu bukan supaya datang, itu tergantung tingkat kedekatan Oh, jabatannya lah. Munjung, Ben. Jabatan di keluarga. Nikah Sabtu, Jumat, punjungan ini Datang. udah dikasih-kasih Oh. ke rumah-rumah. Nah, kalau udah dikasih nasi, tidak mungkin nyumbangnya dikit. Iya. Minimal 20.000. Gitu. Ada perasaan kalau kau enak. nggak peduli punjungan itu besoknya kau bawa lagi kami bayar. Taruh lagi. Udah basi, Bos. Karena kan kalau di sini kan nggak ada. Kalau Iya. di kampung tuh masih kayak begitu. Jadi kalau dulu gimana aman-aman aja nanti misalkan melangkahi L-nya pun udah santai-santai terserah ataupun L-nya yang duluan nanti. Tangannya getar. Minta doanya aja. Minta Iya. doanya aja. Mantap, main aman terus dia. Dua-dua kesini, L juga ditanya ini. Doain aja. Iya. Doain aja. Kayaknya udah janjian di grup. Kita kalau ditanya di acara manapun, bilang aja minta doa ya. Agak lagian kan Paling itu. enak minta doa. Betul. Iya. Lagian itu kan hal-hal private yang mungkin mereka. Ini tahun berapa sih ini? 2025. 2025. Iya. 3 years in a row kayak. 2025, 2026, 2027. 2027. Doain Minta aja. doanya. Amin. Dul, sekarang itu lagi apa yang paling dulu Proyekan yang lagi geluti, dikerjain. yang paling lagi dulu geluti deh? Ya musik. Tetap musik ya? Musik ya. Iya. Terlepas dari kemarin film apa semua tuh masih musik ya? Ya sempet hampir lari tuh dari musik, tapi akhirnya kayaknya emang gue di musik deh gitu. Lari mau ngapain nih? Lari mau nyari bidang lain maksudnya. Iya apa? Yang kepikiran Ya, apa? entah itu Bisnis? atau apa. Oh, sempat ada kepikiran. Ya sekarang juga kepikiran gitu, tapi kayaknya musik deh gitu. Musik ya. Ya, hasil ntar lah belakangan, yang penting berkarya dulu gitu. Iya. Proyek kan tuh paling dekat mau ngapain nih? Single baru kah? Proyekan paling deket insya Allah album sih. Album. Kan single-single udah ada. Sampai album berapa lagu kira-kira nanti akan di album? Kan minimal 8, ya berarti 8. 8, 9 ya. Dul, 8 tuh mini album ya? 6 yang mini Nah, album. kalau mini album bisa 4. Oh, mini album tuh bisa 4 ya? Minimal kan 8. Kenapa sih dulu 8 atau 9? Kenapa nggak 10 gitu? Kenapa minimal? takut belum ada materinya ya? Mohon doanya aja. Mantap. Ya aku nggak suka yang terlalu banyak, itu nggak suka. Gitu. Oh, gitu. Kayak album terakhir sama band 9. Tapi bentar, lagumu sendiri yang belum dirilis, bang lagunya Dul ada Banyak banget, Banyak banget ya. banyak banget. 100 lebih? Nggak sampai. Nggak sampai, 50. Ya segitu bang. Proses menemukan lagu tuh kayak gimana? Siapa lagi main-main, dengerin, dapat nih kayaknya lagu Itu kan gitu. sebenarnya tergantung kita males apa enggak aja kan. Kalau moodnya datang, alhamdulillah tuh kayak mungkin nulis materi startup ya. Iya. Ya kan alhamdulillah gitu. Cuma kadang ada momen di mana label mesen gitu, mesti kita mau ngandelin mood gitu. Jadi kan soal males apa enggak aja gitu. Nada dulu atau lirik dulu? Yang paling enak kalau nemuinnya langsung dua-duanya tuh. Wah, kayak singleku yang terakhir tuh yang 2 single sebelumnya. Aku tak mau gila. Itu langsung Itu kamu lagi ngapain dulu? Masih bisa menemukan nada dan lirik itu di waktu bersamaan. Iya. lagi tiduran di kamar. Iya. Gitu. Lagi tiduran. Jadi emang nggak tentu gitu. Cuma kalau ada momen di mana emang harus kayaknya gue nggak boleh ngandelin mood terus nih. Nggak boleh males nih. Ya udah ke studio untak-untik. Tiba-tiba dapat aja gitu. Yang terakhir nih yang Tipu Muslihat tuh nggak lirik nada barengan. Jadi emang nada dulu, utak-utik studio, baru lirik. Enak nih ya, ini bisa nih, mantep nih.
Mantap nih. Wah, Ini apa ini lagi ngapain? Ini lagi ngapain? Nonton selebgram. Nih. Layarnya juga ada 3 lagi tadi kayak pindahnya. Dia Judul itu kayaknya. Trending dia, trending. teman Batak pertama seorang, Dul. Siapa Dul? Ingat nggak? Bang Pai. Teman Masa? sekolah gitu-gitu nggak ada. Nggak ada. Kawannya langsung bang. Apa dulu apa BM Bang 400 Pai. ya? Apa? BM. Iya kan sekolahnya dulu? Bakti Mulia ya. Di Bakti Mulia 400. Bakti Mulia Nggak ada 400. teman-teman Batak. Oh, langsung Pai Burman. Makanya kami langsung kawanmu langsung bang Pai. Gila aja. Gitu langsung raja terakhir. Yang kami ngundangnya sungkan kali. Kami ngundangnya sungkan. Oh, belum pernah sini? Udah. Sungkan ya naujubillah kami sama Bang Pai. Ih, Bang Pai kawan pertama Batak kacau. Iya, paten. Keren, Bang Pai. Tapi salah satu list kehidupanku tuh muncul ketika di Pesta Pora. Itu salah satu taraf kehidupanku nonton Dewa sama El sama Dul. Oh, kau masuk ke dalam itu ya? Betul. Nonton Dewa sama El sama Dul. Di mana pikiran kalian kecil pernah kepikiran gitu nggak? Iya. Aku sambil nonton, aku sambil ngeliatin Dul, ngeliatin El. Kok bisa aku gini? Gini. Sumpah deh. Itu kayak prestasi buatmu ya. prestasi. Kalau nonton Dewanya aja mungkin bisa dengan nyari Bisa. di mana mereka konser. Kalian pernah nggak mimpi nonton Dewa sama Indra Jegel? Itu mungkin hari tersial dia. Dulu lihat. Enggak lah, seneng lah. Dulu lihat ke Dewa, lihat JG, lihat Dewa. Ngapain Kok bisa ada ada orang ini ya? ini ya? Ngapain ada anak ini di sini ya? Kok bisa ada orang ini ya? Iya kan Riz ya. Aku sama Boris tuh, aku sama Boris. Oh iya. Iya, aku nyangkut di belakang. Oh nyangkut di belakang. Nggak ya? bisa maju ke depan lagi, udah penuh kali orangnya. Waktu vokalisnya Elo. Elo. Lagi ada Dewa, ada Dul, ada El. Aku singelong sama Dul. Coba deh. Itu tuh salah satu pencapaian hidup buat aku. Iya. Aduh, Sampai kuinget ya. Serius Dul. Nah, sampai sekarang akan kuinget. Nanti akan kuceritakan ke anak-anakku. Walaupun sekarang dia belum ngerti ya Dul ya. Paling dia tanya, Dul siapa? Paling gitu. Ya itu Om Dul gitu. Nanti kalau Kawannya misalnya- Mandra. Iya. Bukan. Itu Sidul. Itu Harus Om ada Dul. sinya. Itu Om Dul. Nanti kalau kau gede kok minta-minta jajan aja sama dia. Loh, kok tiba-tiba langsung minta jajan sama Om Dul? Ya, Dul. Tapi ini menarik, Dul. Gimana tuh? Tapi ini menarik dulu. Wis, nengok ke atas dia, nengok ke atas dia. Tarik dulu, set, buang. Kasih kalimatnya. Buang. Belum berat. Dulu juga Dul. jadi cemburu, jadi pengen dulu. Oh ternyata boleh. Mana? Mana vape aing? Mana? Dari itu di belakang, di belakang, di Padahal belakang. dari tadi nanya, boleh nge-vape? Nggak ada dia ngisep dari tadi. Iya. Gini, Dul. Iya. Gini, Dul. Bagaimana? Setiap orang itu punya journey-nya masing-masing. Filosofis sekali. Ini aku ngerti bahwa privilege itu tidak bisa dipisahkan dari seorang Dul. Ya. Tapi bagaimana seorang Dul menyikapi privilege itu? Bagaimana Dul tumbuh besar sampai hari ini? Itu kalau kami orang luar ngelihatnya bahwa apa ya, anak yang baik, tidak sombong, semuanya gitu. Padahal kalau kau sombong, kau angkuh, kau tidak perlu kenal kami, itu tuh nggak masalah. Iya, kami juga mewajarkan itu. Kami nggak kayaknya. masalah. Tapi hal itu tuh kayak sungguh sebuah kebahagiaan untuk kami bisa mengenal Dul, El, Al, Irfan, Yahya. Irfan Mayahya. Irfan Mayahya. Nggak tahu. Gitu tuh ternyata segitu membahagiakan bisa mengenal seorang Dul. Sebenarnya Dul, apa prinsip seorang Dul Jailani yang Dul pegang sampai hari ini, Dul? Dari semua perjalanan hidup Dul dari dulu sampai sekarang. Kalau soal privilege, ya itu tergantung kita sih. Banyak juga, aku udah bilang waktu ke Bang Boris ya di podcast. Banyak juga orang yang punya privilege tapi nggak manfaatkan gitu, malah dugem, malah mabuk-mabukan gitu. Iya, kan. betul. Ini nggak punya privilege mabuk nih. Betul lagi. Betul lagi. Ya, memang iya. Malah berantem, Udah santai. malah berantem di klub gitu kan. Oh ini juga berantem di klub. Astaga, nggak pernah. Nggak pernah dia. Kalau berantem ini. Oh iya. Oh benar. Di klub. Sifat jelek yang gitu-gitu di dua orang inilah. Ini kan cuma judi. Iya, jadi privilege itu kan ya kita mau manfaatin apa enggak. Kalau kita mau manfaatin dengan baik ya nggak apa-apa gitu.
Toh pun misalkan ada pertanyaan gimana bayang-bayang orang tua, nggak usah dipikirin, ngapain, stres ntar. Iya. Stres gitu, malah udah penting berkarya aja gitu. Banyak banget yang nggak tahu kalau Nabi Sulaiman ternyata anaknya Nabi Daud, gitu kan. Ya kan. Itu kan banyak yang nggak tahu, itu kan by time gitu. Jadi ya yang bisa aku lakukan sekarang yang berkarya terus aja gitu. Adapun mungkin mimpi anak kecil lepas dari bayang-bayang itu tercapai, ya itu waktulah. Tapi juga apa ya, dengan kekuatan yang lebih besar muncul tanggung jawab yang lebih besar gitu kan. Tapi aku juga lagi ada di fase dengan tanggung jawab yang lebih besar akan memunculkan kekuatan yang lebih besar gitu. Oke. Jadi emang apa ya, kalau dipikir emang dalam banget gitu. Makanya nggak usah dipikirin gitu. Iya. Dan prinsip yang selalu dipegang. Dan aku pribadi bener, aku nggak pernah merasa aku tuh selebritis atau artis tuh nggak pernah. Aku cuma selalu merasa, oh alhamdulillah ayahku punya band Dewa, Bunda, Ratu gitu. Terus ya alhamdulillah mungkin berimbas ke anaknya, dia dikenal kayak mungkin Sean Lennon gitu. Jadi dia nggak pernah berpikiran gua selebriti atau artis, nggak pernah gitu. Jadi kayak kadang gua ketemu musisi baru gitu. Pernah baru kemarin ketemu musisi senior gitu. Itu pada rendah hati banget gitu. Oh iya. Giliran ketemu musisi yang baru sombong banget gitu. Siapa? Kasih tahu aja. Jangan. Ini gosip kali jadi orang ini. Jangan. Orang tahu nanti kalau Jadi mungkin itu Orang tahu itu nanti agak lain. Itu agak lain. Musisi taimu Berarti agak lain musisi senior. musisi baru yang sombong. Taimu itu. ya, jadi kadang ada banyak hal yang emang di perjalanan ya mungkin sempet ya, ada dulu masih muda, songong-songong dikit lah, namanya masih muda gitu. Tapi sempat banyak sentilan tuh malah dari musisi senior, kayak ketemu Om Fadli Padi, kemarin ketemu Om Andi Rianto yang sebagai karyanya itu banyak banget, mereka tuh humble banget gitu. Terus aku sentil gitu, gila. Legend-legend aja pada rendah hati gitu. Gua musisi bau kencur, masa sombong gitu kan. Dan aku nggak pernah merasa jadi selebriti gitu, cuma anak seleb kadang iya, cuma kalau selebriti nggak pernah gitu. Iya. Tidak. Jadi banyak, maaf tak potong. Banyak hal yang lebih penting untuk dipikirin daripada popularitas, daripada kehidupan selebriti. Apa itu yang menghargai sesama, terus ya saling berbagi, saling menghargai, ya kan, berbuat baik. Banyak yang lebih penting dipikirin daripada sekedar popularitas. Dulu jangan. Ini musisi baru yang songong, ada Oslo namanya. Oslo Ibrahim. Lagunya Fuck You, maki orang. Ini sombong. Ngomong bilang aku keren. Ini monyong nih memang Oslo nih. Karena kalah voli ya. Iya. Enggak juga sih. Ke situ ya. Lebih ke kemarahan itu ya. Thank you ya Dul, udah mampir ke sini. Terima kasih. Lancar untuk apapun, untuk semua Kami ikut single-singlenya, mendoakan ya. semuanya. Kami doakan yang terbaik juga buat Betul. ya. Semoga Sehat selalu semuanya sekeluarga. Salam sama Kak Al, Kak El. Mohon doanya. Ya. Mohon doanya. Ayah, Dul Bunda. mana? Dul mohon doanya. Dul mohon doanya. Terima kasih banyak sudah main kesini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Adek Abang. Abang awak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?